Luqman suratnya 31 ayatnya 13 ke bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Yang 14-nya wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dua ini dulu. Yang 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian yang 14-nya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembali. 2 ayat. Kita tahu Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, sehingga kita kan tidak pernah menyebut Nabi Luqman atau Rasul Luqman, tidak pernah. Tapi ini sampai diangkat di dalam Al-Quran, diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan satu suri tauladan. Nah, kenapa kok sampai dijadikan suri tauladan? Ini jadi satu yang amat penting, yang sangat penting bagi kita ini semua dalam kedudukan kita sebagai orang tua atau kedudukan kita sebagai anak, ya. Kita duduk pada masing-masing posisinya. Sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik. Sebagai anak punya kewajiban untuk dididik oleh orang tuanya menjadi lebih baik juga. Apa yang dididik dalam ayat 13 ini? Untuk tidak mensekutukan Allah, untuk tidak berbuat syirik. Nah, perbuatan syirik ini kadang kita tidak mengerti bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu atau perbuatan yang mengarah kepada syirik. Betul? Secara garis besar, berbuat syirik adalah menyamakan apa yang ada di diri Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya itu, dari kekuatannya itu dengan yang lain, dengan makhluk. Menyamakan aja tidak boleh, apalagi melebihi. Ya. Yang paling gampang contohnya adalah yang ada di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Kalau kita itu sebagai orang Islam, kita menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu jelas-jelas kita berbuat syirik. Jelas-jelas kita sebagai orang Islam tidak boleh mempunyai anggapan atau mempunyai pengertian, keyakinan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ini secara garis besar atau contoh yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Nah, kita bisa mengungkapkan, mengambil contoh dari diri kita ini masing-masing. Nah, kalau nanti saya ungkapkan, nanti jadi satu perdebatan. Ora nyatane mbahku kaya ngono kae ora apa-apa kok. Ora nyatane Pak kondisi yang ngono kae kok. Padahal apa yang dilakukan, apa yang diperbuat adalah di dalam hadis tidak ada, dalam Al-Quran tidak ada. Jadi nanti jadi satu perdebatan. Makanya contoh yang paling jelas di dalam Al-Quran, Nabi Isa kok dijadikan Tuhan, diyakini sebagai Allah, itu jelas kita berbuat syirik. Paling utama di situ itu. Kenapa demikian? Allah itu sangat pencemburu. Allah itu sangat murka kalau disandingkan dengan makhluk.
dari kekuatannya itu. Disandingkan aja tidak berkenan, murka, apalagi lebih tinggi dari kekuatannya, dari sifat-sifatnya itu. Nah, makanya sampai diungkap dalam Al-Quran, padahal Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi ini menjadikan satu titik berat bagi kita ini semua dalam posisi kita sebagai orang tua dan dalam posisi kita sebagai anak. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu, diberitahu kalau itu termasuk suatu perbuatan syirik, ya kita ya harus berhenti. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian pada ayat 14-nya di sini dijelaskan atau diingatkan kita kembali bahwa kita ini turun di bumi ini atau lahir di bumi ini tidak serta-merta keluar dari tanah. Walaupun kita berasal dari tanah, bukan tanah berkumpulkan kemudian ono bolongane jedul-dul kaya laron, tidak seperti itu. Tapi dengan proses ada bapak, ada ibu, kemudian jedul anak. Nah, di sini dikatakan dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kembali kita diingatkan tuh. Kadang apa yang kita yakini kebenarannya kita lakukan. Mungkin malah kita salah juga dalam perbuatan kita. Nah, kemudian kita diperingatkan oleh orang tua kita. Kita dielekke. Bae kok ngono kuwi piye to, Le? Itu wis ngerti iki wis jame. Iki wis mentek waktune salat. Kok kowe kok ora mangkat-mangkat. Nah, ini kan jane mengingatkan kepada kita ini bahwa orang tua apa yang dia katakan adalah baik dan benar. Tapi kadang juga memerintahkan kowe moro nyang ngene mbah kae lho, Le. Ngopo, Pak? Boleh haji-haji. Engko rezekine kan sempulur, rezekine kan lancar. Nah, yang seperti itu kadang kita tidak berani menolak. Tapi kembali kepada ayat ini, walau bagaimanapun mungkin dari perbuatan orang tua kita tidak benar atau yang kita disuruh yang tidak baik, tidak benar, dan mungkin kita disuruh atau diminta yang benar juga, tapi kita ingat bahwa itu adalah orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita itu sampai lanjut usia, sampai pikun, madang piringnya rung bisa iki njaluk meneh, delo-delo njaluk nyang WC, delo-delo njaluk pipis dan lain sebagainya. Nah, secara naluri, secara dohiri, nah, mungkin kita merasa kesal, mungkin merasa, duh kaya ngene to ya seperti itu. Tapi ingatlah bahwa di sini yang lebih ditekankan adalah ibu kita. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Nah, kita diingatkan, mungkin kita kalau masih balita bawah 5 tahun atau kurang 10 tahun, mungkin kita belum merasakan bagaimana susah payahnya seorang ibu dalam mengandung. Tapi kita yang sudah berkeluarga mengerti, tahu bagaimana susahnya dalam membesarkan janin yang ada di dalam perut. Susah. Orang hamil itu turunnya mengkurap, orang mungkin. Begitu. Makanya kita diingatkan kembali dengan keadaan ibu kita. Atau misalkan yang sudah tidak punya ibu, dari kecil kita mengerti mereka yang hamil, mereka yang mengandung. Bagaimana susah payahnya dalam hal mengandung. Apalagi proses kelahiran. Kalau sekarang mungkin lebih gampang, lebih enak dalam tanda petik. Orang metu-metu ya diblerek, sesar. Kalau dulu kan belum ada, orang metu-metu dinteni.
sampai sewengi, kadang sampai 5 hari baru metu. Ini menjadikan satu pengertian, perhatian pada kita ini semua. Sampai menyapihnya sampai dalam usia 2 tahun. Usia cilik ya untuk galer gitu. Tapi senang punya anak kecil itu. Nah, kemudian pada kalimat yang berikutnya diulang kembali. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Ayat yang 13 untuk tidak mensekutukan. Kemudian ayat yang 14 untuk bersyukur. Nah, kalau kita sudah meyakini dari apa yang ada di ayat 13 dan 14 ini, nah, sedikit-sedikit kita amalkan. Kalau itu adalah sesuatu yang sifatnya perbuatan baik, nah, semaksimal mungkin kita laksanakan untuk berbuat baik. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang kurang baik, nah, kita bisa menolaknya dengan halus. Tolak dengan halus, ora gelem, misalnya diminta disuruh orang tuanya, padahal itu suatu kemusyrikan. Sing paling gampang ya tinggal ngosek, nanti tetap telak, awar, akhirnya jadi bertengkar, jadi ngerti tetangganya, lebih baik menyingkir dulu. Nanti pada ayat-ayat di bawahnya, nah kalau itu memang suatu kesyirikan, kita diminta atau disuruh untuk berbuat syirik, itu sudah batasnya untuk kita tidak melayani atau menghindar, tidak mau untuk mengerjakan dari perintah orang tua kita. Saya rasa 2 ayat itu tidak begitu banyak, jadi satu pengertian, pelajaran bagi kita ini semua. Kalau terlalu banyak nanti malahan kurang begitu dipahami. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi satu manfaat. Barakallahu li wa lakum, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa qul fighfir warham wa anta khairur rahim.